Halo, selamat pagi, sobat lagi semua. Halo, Gak kerasa selamat nih, pagi. gak kerasa nih. Ini udah webinar ketiga kita ya, yang sudah kita adakan. Eh, Salam hormat dan terima kasih untuk sobat logis yang sudah meluangkan waktunya untuk registrasi dan hadir di acara webinar series ketiga kita pagi ini ya. Gimana kabarnya sobat logis semua? Baik, Baik. Baik ya. Ya, mungkin di sini ada sebagian besar nih teman-teman yang sudah pernah ikut di webinar pertama dan kedua kita ya. Tapi ada juga sobat logis yang baru hadir ikut join di webinar pagi ini. Sebelum kita masuk ke sesi acara, izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nesa sebagai moderator di webinar pagi ini dan masih sama nih seperti minggu-minggu sebelumnya. Tentunya pagi ini saya masih ditemani oleh partner saya yaitu Kak Laurentius nih. Biasanya dipanggil Kanusa. Hai Kanusa, disapa dong sobat lagi semuanya nih. Iya, halo semua sobat logis. Gimana kabarnya nih? Senang banget bisa ketemu dengan sobat lagi semua. Kalau teman-teman di sini ada yang udah pernah ikut webinar pertama dan kedua, berarti ini pertemuan kita yang ketiga ya. Bener banget kan Nusa, nggak kerasa nih. Kita udah 3 kali ya ketemu sama Sobat Logis nih di webinar setiap Jumatnya. Kalau di minggu pertama nih, kita udah webinar dengan tema mulai pengalaman ekspor impor Anda bersama kami. Kemudian di minggu lalu kita sudah pernah membahas terkait Incoterm. Maka di pagi ini kita akan membahas nih tips atau rahasia apa sih bagaimana agar mendapatkan buyer dalam kegiatan ekspor dan impor. Karena dari minggu-minggu lalu nih Kanusa banyak banget nih dari sobat logis nih yang mau ekspor barang tapi kebingungan nih mencari buyer. Maka di hari ini akan kita kupas nih tipsnya tuh apa saja sih dalam mencari buyer. Iya, benar banget. Karena di minggu-minggu sebelumnya banyak yang bertanya terkait bayar, maka iya akan kita kupas lagi secara lebih dalam oleh narasumber kita. Iya. Nanti juga kita akan boleh teman-teman boleh tanya-tanya ya pada sesi tanya jawab nanti gitu. Sebentar. Teman-teman boleh tanya apapun terkait materi yang akan disampaikan narasumber kita pada saat sesi tanya jawab. Oh iya, sebelum kita masuk ke materi, nggak bosan-bosan nih. Sama seperti minggu-minggu yang lalu, kita infokan juga buat sobat logis yang ada di sini, kita masih ada voucher diskon 20% untuk kalian, untuk yang sudah atau akan melakukan transaksi pertama kali dan registrasi di website kita www.logisklik.com. Seru banget kan Nusa, vouchernya masih ada loh. Masih banyak. Masih Pastinya banyak seru ya. banget sih. Oke deh, Gitu. tanpa lama-lama, karena mungkin Sobat Logis juga udah nggak sabar ya, karena mendengarkan materi kita pagi ini, langsung aja kita perkenalkan narasumber kita yang akan menyampaikan materi pada hari ini, yaitu Bapak Aulia Sutowijoyo, yang biasa kita panggil dengan Bapak Aulia. Beliau merupakan praktisi dari PT Logisklik Gemilang Indonesia. Betul kan Nusa. Jadi Pak Aulia ini merupakan sosok yang sudah berpengalaman di bidang ekspor dan impor. Dan tentunya Pak Aulia ini sudah banyak melakukan kegiatan ekspor dan impor selama beberapa tahun ke belakang ini. Dan di pagi ini Pak Aulia akan menyampaikan materi yang berjudul tips mendapatkan buyer dalam ekspor dan impor. Karena Pak Ulya sudah hadir ya, kita lihat di sini. Jadi kita nggak usah nunggu lama-lama nih buat buka acara pada hari ini. Maka dari itu saya persilakan kepada Pak Aulia untuk mempresentasikan materi pagi ini. Silakan Pak Aulia. baik. Terima kasih Mbak Nusa dan Vanessa. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Pak Aulia. Pagi. Ini selamat datang juga buat yang udah beberapa kali saya lihat di daftar juga. Terima kasih yang udah datang kembali ke webinar kami di sini. Untuk teman-teman di sini udah ada yang pernah ekspor barang atau impor barang? Boleh present atau ini info? Kayaknya kalau lihat dari background pada saat pendaftaran mereka masih pemula semua nih Pak Aulia. Baik, nggak Jadi apa-apa. mereka Berarti masih baru mau belajar katanya.
Baru mau Justru belajar. nggak apa-apa, bagus Bu. Kita memang tujuannya juga untuk meningkatkan atau menambah jumlah eksportir kita juga di Indonesia ini, terutama biar apa ya, bermanfaat juga nih materi-materi kita juga, dan meningkatkan taraf hidup dari warga-warga Indonesia ini. Jadi kita nggak lama-lama, kita coba langsung ini ya, masuk ke materi ya. Baik, udah kelihatan ya. Baik, mungkin kita ini tips tipis-tipis mencari buyer. Di sini aku ingetin, nggak ada salah, nggak ada benar. Kita cuman gimana caranya mencari pembeli itu semakin niche, semakin spesifik, biar potensinya semakin tinggi, itu aja. Jadi sebenarnya kan seperti pepatah bilang, banyak jalan menuju Roma, untuk ketemu buyer pun juga banyak. Tapi kita gimana caranya biar buyer itu emang yang udah apa ya, kita bilang hot buyer lah, atau potensial buyer, biar bukan yang apa mengurangi yang kurang apa ya, kurang yang misalnya cuma tanya-tanya atau nggak jelas. Baik, kita masuk ke materi. Intinya yang mau aku sampaikan ini cuman ini tips-tips dasar. Gimana sih kita sebagai seller, kita punya barang, kita udah punya barang ya, kita udah punya barang, mau cari buyer. Baik, ini ada beberapa yang emang udah sering banget, emang udah common juga orang-orang atau pengusaha lakuin. Jadi yang pertama itu memang ada pameran B2B e-commerce atau B2B marketplace, terus research mandiri, online presence, atau kita juga ikut fasilitas dari pemerintah. Baik, kita masuk ke yang pertama. Memang udah dari dulu, dari sebelum pandemi pun, pameran ini yang paling banyak kalau dari teman-teman eksportir juga atau pengusaha juga yang mendatangkan potensial buyer. Bahkan mereka ada yang langsung deal di tempat juga ada. Jadi memang kalau kita ikut pameran itu, yang datang dan yang jadi apa, yang datang di pameran itu pasti orang-orang memang udah ke filter yang memang mencari produk-produk spesifik yang lagi diselenggarakan di pameran tersebut. Jadi kalau sebelum pandemi itu banyak banget teman-teman kita yang pengusaha juga, yang eksportir juga, mereka rajin ikut pameran, yang baik yang dalam negeri ataupun luar negeri. Memang ini agak costly, tapi memang hasilnya juga bagus. Terus pada saat pandemi muncul jadi ada virtual exhibition yang kalau kata teman-teman sih itu tidak sepotensial yang pada saat yang langsung onsite pamerannya. Tapi jadi kalau teman-teman yang udah punya barang, ada kesempatan ikut pameran atau buka stand, itu disarankan banget, apalagi kalau misalkan dilihat siapa dulu penyelenggaranya dan siapa marketnya, siapa tuh yang datang atau yang diundangnya, itu biasanya itu. Atau ada juga yang kayak business matching, itu teman-teman misalkan dapat info bisa juga langsung ikutan. Ini yang pertama dari pameran. Terus kita masuk selanjutnya. Nah, kalau memang udah punya barang dan punya capital, udah atau modal, kita bisa masukin barang kita di B2B marketplace. Seperti misalkan kita taruh di Alibaba atau di TradeKey atau di Amazon Business. Kalau teman-teman atau rekan-rekan masih apa yang mau coba-coba kecil-kecil, bisa juga dimasukin seperti di marketplace internasional kayak Amazon atau eBay. Mungkin eBay ya, kalau yang mau gratis eBay, saya juga main kecil-kecil di eBay. Terus kalau Amazon memang sudah ada fee bulanan, tapi itu potensialnya juga besar. Jadi kalau teman-teman yang udah punya capital, bisa langsung masuk ke B2B e-commerce. Ini tadi pameran, terus B2B e-commerce ini juga apa ya, cara mendapatkan buyer yang keluar modal di awal. Nah, aku mau jelasin yang selanjutnya nih, yang research mandiri. Ini yang biasa aku lakuin juga, yang teman-temanku juga yang lakuin juga. Jadi kita research mandiri di internet ya, kita sekarang udah kebuka banget yang namanya Google. Kita punya komoditi apa, kita mau lempar ke negara mana, di negara tersebut, terus kita filter lagi, kita cari perusahaannya atau individunya yang memang bisa di approach untuk penawaran barang kita. Nah,
yang biasa dilakuin adalah ini. Jadi biasanya aku buka, misalkan ini aku kasih linknya juga di chat, kalau ada yang mau coba-coba buka juga silahkan. Sebentar. Nah, ini kita sambil praktek ya, sambil coba-coba aku buka juga di sini. Pertama kita buka di, biasanya kalau mau, misalkan kita awam, kita belum tahu mau kemana nih barang atau di mana sih peminatnya, ada di trade map dan explore potential intrasen itu yang ini global dan datanya juga bagus, salah satunya. Terus kita mulai, oke, belum saya share ya screen sebentar. Baik, udah buka ya. Ini tampilannya nanti teman-teman kalau kita buka yang ekspor potensial intrasen. Intrasen ini, jadi kita lihat di sini kita misalkan mau ekspor apa, kita masukin HS code atau langsung produk barangnya, misalkan katakanlah cocoa bean, cocoa pasta, cocoa powder, atau kita misalkan mau coffee yang misalkan yang not roasted, misalkan biji kopi ya, not decaffeinated. Nah, ini nanti muncul, kita explore market. Klik di sini. Kelihatan nih di sini, teman-teman, siapa aja sih importirnya untuk kopi-kopi itu yang besar. Ya. Maaf, paparannya nggak kelihatan, Pak. Oh, sebentar. Ya, Pak, udah kelihatan. Sekarang udah kelihatan sih. Oke. Oh, gitu. Bentar ya. Ini sekarang udah kelihatan ya? Sudah. Baik, kita ulang aja deh. Sorry, maaf nih. Oke. Ini website Intrasen. Kita bisa buka misalkan di sini, terus yang di ini what is export potential, misalkan kita ketik coffee, misalkan coffee yang HS code coffee bean ya 09011. Nah, ini langsung kita buka, misalkan kita klik ekspor marketnya untuk kita sebagai penjual. Kita lihat di sini nih negara-negara mana aja yang importir terbesar. Ini kelihatan di sini USA paling besar, di mana dia masih ada gap potensialnya 3,1 billion. Di sini Jerman juga, terus Jepang, ada Italia, dan yang kecil-kecil France, Finland, nah Australia juga termasuk. Ini artinya potensial buat komoditi teman-teman untuk masuk ke negara tersebut. Nah, kalau saya pribadi sarannya adalah, ini kita lihat di gap chartnya ini paling besar di USA, di Jerman, Italia, Jepang, Belgia, Kanada, Nah, kalau kita mau ekspor untuk dari yang saya pelajarin juga dari teman-teman yang udah eksportir itu, dari kita itu tujuan negaranya kalau bisa non primer ya. Non primer itu artinya negara-negara primer itu biasanya Amerika, Eropa, Jepang, itu negara-negara primer. Kenapa? Biasanya buat masuk ke sana juga persaingannya udah banyak. Walaupun di sana juga pembelinya banyak, pasti persaingan udah banyak, tapi juga regulasi mereka, negara-negara maju tersebut juga udah tinggi ya, udah ketat ya. Misalkan semisal kita untuk produknya harus ada USDA atau harus yang organik, tergantung pembeli, dan itu yang kadang untuk memenuhinya kita nggak bisa langsung gitu. Dan ke Jerman atau ke Eropa juga, untuk misalkan ini lagi kita bahas kopi, itu ada aturan-aturan dari importer itu atau negara-negara tersebut yang mungkin di kita ada beberapa yang belum bisa dipenuhi. Jadi tujuannya kemana? Kita bisa cari negara lain yang juga membutuhkan gitu. Kayak misalkan di sini ada Korea, Rusia, di sini ada Malaysia, ada Saudi Arabia, dan ini negara-negara yang rules-nya atau aturannya tidak seketat negara-negara maju seperti Amerika, Jerman, Jepang. Itu potensialnya. Ini dari yang tadi website Intrasen. Di sini kita bisa lihat negaranya mana, terus untuk analisisnya juga mereka ada cukup untuk dasar kita.
Yang kedua ada namanya threadmap.org. Di sini kita bisa bikin akun. Di sini juga kita misalkan tadi masih coffee ya, kita masukin coffee sebagai produknya. Nah, ini kita bisa masukin HS code atau produknya. Nanti di sini kelihatan nih ada 3. Harus kita coba klik yang tengah ini yang memang buat data importirnya. Kita pilih yang table. Nah, di sini kelihatan nih negara-negara yang importirnya terbesar dari jumlah nilai importirnya. Dari USA, Jerman, Prancis seperti yang tadi di Intrasen itu, ini juga tuh Jepang, Spain. Nah, ini kita lihat trade balance-nya, kalau mereka dia positif berarti dia sudah tercukupi atau bahkan ekspor juga. Jadi kalau negara-negara masih trade-nya ini negatif berarti ada potensial di situ. Ya, jadi sasarannya sama tadi kayak ini ada negara-negara yang memang nih Saudi, ada Rusia, ada Ceko yang negara-negara yang memang aturan-aturannya tidak terlalu ketat, dan di sini juga kita bisa lihat tarif masuk ke negara tersebut berapa persen. Terus kalau kita sudah login, nah ini ada company, coba saya login dulu ya. Ini saya sudah login, kita klik company. Dan amat nih, internetnya kurang cepat. Nah, di sini kita kelihatan nih produk kategorinya, karena tadi lagi kita ngebahas kopi, kita bisa nih ada coffee bean raw. Kita lihat, kita klik. Di sini ada nih nama-nama perusahaan-perusahaan yang bisa kita coba offering. Ini ada berapa page, ini cukup banyak dari negaranya. Terus nih ada websitenya, artinya dari situ nanti kita bisa coba di research lebih lanjut perusahaan-perusahaan tersebut, dan kita coba cari kontak personnya, lalu coba kita offering produk-produk kita. Ini ada kotanya juga. Oke, ini untuk yang trade map. Coba kita kembali lagi. Nah, terus dari sini selain itu apa sih, kita juga manfaatin googling ya teman-teman ya. Kita misalkan tadi googling misalkan apa ya, kita punya barang katakanlah bahan baku kosmetik gitu, manufaktur Rusia gitu. Kosmetik Rusia. Nah, ini kita bisa lihat, bisa muncul list-list perusahaan di sana gitu. Misalkan kita ngomongin Rusia ya. Ini salah satu contohnya, kita buka dari link tadi dari googling, muncul ada list pemain-pemain kosmetik di sana, misalkan dari manufaktur. Nah, selanjutnya apa teman-teman? Kalau saya biasa untuk nyari kontak person itu kita pakai apa ya? LinkedIn. Jadi sini saya udah buka, tadi di sini ada misalkan Avion ya. Kita ketik Avion, kita search di sini, ternyata ada di sini. Company Pharmaceutical. Nah, kita masuk, kita udah bisa langsung dapat people, terus kontaknya. Di sini kita bisa message atau follow orang-orang tersebut. Nah, jadi teman-teman, kalau kita dapat kontak dari website itu kan biasanya ada kontak admin, ada kontak dari mana? Dari orangnya yang di mana, apa namanya, di website itu kan kadang masih apa ya, belum tentu dibales gitu teman-teman. Jadi kita kembali ke materi.
Jadi teman-teman, jadi tadi dengan cara yang tadi itu kita cari negaranya, terus kita cari potensialnya, kita googling negaranya siapa pemain di negara situ, dan kita sebenarnya nggak harus pemain-pemain besar atau industri besar, yang skala-skala kecil yang mereka membutuhkan barang kita pun itu udah cukup membantu buat start ya. Kita cari dari LinkedIn tadi, kita cari nama perusahaannya, atau kita cari perusahaan sejenis di LinkedIn itu banyak banget. Itu bisa yang bisa kita approach, terus kita kontak orangnya, kita offering, kita message, itu dan lanjutkan situ. Misalkan, atau cara lain kita cek sosmed mereka, misalkan mereka punya Instagram, punya Facebook, atau di channel YouTube mereka, itu biasanya ada kontak, dan ya kita kalau sebagai seller ya udah kita kontakinnya semuanya, kita kan nggak tahu mana yang masuk. Nah itu juga apa ya, sangat ngebantu ya untuk jadi spesifik, artinya kita langsung perusahaan tersebut kita dapat kontak yang potensial atau yang in charge di bidangnya yang memang sesuai dengan produk kita gitu. Jadi kita nggak terlalu meraba-raba. Jadi kayak misalkan tadi di LinkedIn, terus kita kontak ke orangnya memang di bagian procurement. Nah itu kan cukup langsung to the point ya. Dan chance untuk dibalesnya itu juga tinggi karena mereka pun juga orang memang membutuhkan barang kita. Terus selanjutnya untuk kita sebagai seller promosi barang, pasti kita apa ya, tingkatkan online presence kita. Paling enggak ya sekarang kita udah tahu semua orang pasti pegang gadget, nyari-nyari apapun pasti mereka udah kebiasa dengan googling ya. Udah zamannya seperti itu. Jadi teman-teman yang punya usaha, biasa kita punya website perusahaan, terus misalkan kita memang bisa mengatur sosial media, kita manfaatin juga sosial media, karena juga banyak dari rekan-rekan saya yang juga dapatnya dari posting-posting mereka di Instagram, dapatnya dari presence mereka, bahkan jualan barang di TikTok mereka, misalkan mereka lagi proses production barang atau lagi staffing barang, mereka upload itu apa ya, kayak social trust-nya juga bagus, jadi pembeli juga langsung, sekarang zamannya seperti itu, jadi bisa dikontak langsung dari sana. Yang ketiga, kalau udah punya website perusahaan, udah tahu negara mana yang dituju, seperti tadi di research dari yang pakai ThreadMap atau Intrasen tadi, kita pasang Google Ads di yang apa ya, arahnya atau dijalankan di negara tersebut gitu. Itu juga, jadi kalau misalkan ada orang nge-googling barang kita, chance untuk munculnya di page googling itu tinggi. Itu juga cukup ngebantu untuk orang-orang yang memang, kalau memang produknya B2B itu cocoknya pakai Google Ads. Selanjutnya, setelah kita udah jalankan yang tadi semua, kita juga ada fasilitas dari pemerintah. Teman-teman bisa, pemerintah punya apa ya, International Trade Center itu, ITPC itu, ini kayak apa ya, showcase dari pemerintah untuk memasarkan produk-produk dalam negeri. Memang ya kalau menurut saya sih kebanyakan masih industri-industri besar yang mereka apa ya, pasarkan barang-barangnya. Tapi juga kita bisa langsung kontak-kontak di ITPC itu misalnya, karena listnya juga ada. Coba saya share lagi ya. Sebentar. Saya share. Nih misalkan kita buka di ITPC website-nya nih, kemendak.go.id, atau kita di sini ada list dari Indonesian Trade Promotion Center. Di sini ada kontaknya juga, ada lokasi di mana. Jadi negara-negara yang tadi kita udah mau tuju, kita bisa tanya-tanya ke mereka. Kalau memang di sini datanya apa masih kurang, mereka juga biasanya punya Instagram sendiri, atau mereka juga ITPC biasanya punya website sendiri yang bisa langsung dikontak juga. Jadi situ ada web emailnya. Biasanya juga berapa kali saya berkomunikasi juga dibantu oleh mereka. Ini salah satunya. Terus
untuk mencari buyer juga kita juga manfaatin websitenya Kemendak juga. Di sini .go.id ini kita bisa ada finding buyers. Di sini misalkan kita mau, jadi ini ada eksportir juga importir ya. Kita tahu pilih yang eksportir. Misalkan tadi ya kita lanjutin misalkan produknya coffee. Di sini ada. Nah, di bawah ini ada list dari berapa nih? 118 importir. Ada namanya, negaranya, lokasinya, dan produknya apa. Dari sini kan kita bisa klik cari seperti tadi, misalkan cari di LinkedIn atau di googling untuk mendapatkan kontak personnya. Tuh, ini produk-produknya. Seperti itu teman-teman. Jadi ada manfaat kita manfaatkan sebaik-baiknya fasilitas-fasilitas dari pemerintah ini. Kita kembali ke materi. Terus juga ada namanya FTA Trade Center. Nah, FTA Trade Center ini juga ada di kota-kota kita juga, memang untuk membantu teman-teman yang memang udah mau melakukan ekspor bisa konsultasi ke mereka juga. Nah, intinya yang namanya mencari buyer itu kalau saya pribadi ya bilangnya game of number ya. Semakin besar atau semakin banyak yang saya approach, semakin besar juga peluang untuk ada transaksi atau ada deal. Jika teman-teman misalkan cuma approach satu perusahaan, satu orang gitu dan berharap dari situ kayak kan apalagi juga kita misalkan pemain baru, mereka juga belum punya trust, mungkin kecil kemungkinan. Ada juga teman-teman yang langsung langsung kontak atau dikontak oleh mereka, bayarnya yang cari kayak tadi lewat googling, dapat websitenya, dapat kontaknya, ke kontak ke kita langsung sebagai pemilik barang, ada juga. Tapi juga kita juga selain itu juga kita besar peluang kita dengan mencari barangnya, bayarnya seperti tadi itu. Nah, jadi semakin banyak yang kita approach untuk di offering barang kita, semakin besar juga peluang kita adanya deal di situ. Jadi teman-teman jangan berkecil hati atau kecewa misalkan kita udah email, udah approach macam-macam, udah message misalkan nggak dibalas atau di ghosting bahasanya, atau cuman bahkan nggak dilihat sama sekali, nggak masalah. Dan kita langsung biasain langsung next. Jadi artinya kalau udah kita udah approach satu, langsung approach dua, langsung approach tiga, terus dilakuin berulang-ulang dari mulai tadi siklusnya bisa diulang terus dari mulai cari negaranya, perusahaannya sampai dapat kontak personnya. Gitu teman-teman. Jadi semoga materi tadi itu ada manfaatnya buat teman-teman juga yang memang lagi mencari buyer. Setelah itu misalkan teman-teman sudah mendapatkan buyer, jangan lupa kita di sini bisa untuk membantu teman-teman untuk memfasilitasi di sisi logistiknya, dari tracking sampai pengiriman barang ke buyernya dan jasa-jasa yang dibutuhkan. Kita di sini bisa membantu teman-teman di situ. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk paparannya Pak Aulia. Tadi penjelasan Pak Aulia. Tips untuk mencari buyer itu cukup jelas ya. Mulai dari mengikuti pameran, tadi bertemu dengan eksportir dan importir, terus ada e-commerce, juga dari Alibaba dan segala macamnya, kemudian research mandiri di website-website tertentu, terus menggunakan Google Ads juga ternyata untuk menaikkan pamor di internet. Terus juga ternyata pemerintah itu memfasilitasi juga untuk eksportir dan importir Indonesia. Nusa. Atau ada gambaran nih, gimana sih caranya, cara mudahnya untuk mendapatkan buyer. Oh ya, tadi juga selain menjelaskan tentang mendapatkan buyer, Pak Aulia juga tadi sedikit menjelaskan nih terkait logis klik gitu. Dan
kemudahan tadi dipaparkan juga ya di paparannya tuh kemudahan yang akan didapatkan oleh sobat logis jika menggunakan logis klik ya. Dengan logis klik karena dengan logis klik mau kirim apapun dan kemanapun bisa tinggal klik-klik aja, dan tentunya logis klik juga akan membantu carikan harga yang terbaik untuk sobat logis semua yang ada di sini. Dan untuk sobat logis yang sedang menjalankan usaha forwarder atau tracking, bisa juga nih gabung bersama kita menjadi partner logis klik. Karena sobat logis yang sudah bergabung akan sangat banyak mendapatkan keuntungan-keuntungan. Salah satunya yang utama yaitu kemudahan mendapatkan customer. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya tentang materi yang sudah disampaikan tadi ataupun tentang produk logis klik, silahkan kami open sesi pertanyaan dari sobat logis yang ada di sini yang akan dibantu jawab oleh Paulia. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya di sini? Boleh? Ada yang mau bertanya? Tanya Bu. Boleh? Pak Fahmi, silakan. Ya mau tanya. Kalau email bahaya itu yang benar itu yang mana toh? Awalnya itu apa langsung komplit, ngasih keterangan, terus ngasih spek dan lain-lain, apa cuma perkenalan dulu, nanti speknya berikutnya, atau gimana ya? Saya tuh bingung, di YouTube itu ada macam-macam. Sebab gini, kalau misal saya kasih cuma keterangan gitu, perkenalan gitu, kok kayaknya kurang mantap. Kalau keterangannya komplit, nanti bayarnya kayak diserang bertubi-tubi. Saya ini bingung gitu. Oke. Ya, Oke, cukup saya bantu gitu. jawab Paulia. Baik, Tips Pak Fahmi. email kepada buyer. Iya, oke Pak. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Ini juga berdasarkan pengalaman pribadi ya. Kalau saya prefer lebih cocok dengan introduction, hanya mencantumkan kita ini produsen atau kita punya barang. Jadi kita perkenalan dulu, introduction-nya perkenalan, kita punya barang, jenisnya apa. Paling cuman hanya nggak detail apa ya, spek barangnya seperti apa, tapi misalkan kita punya barang A, terus kapasitas produksi sekian, lead time sekian, misalkan hanya gambaran besarnya aja yang biasanya saya lakukan, karena mereka pun yang terima email juga apa ya, kurang, maksudnya kalau sekarang itu nggak langsung dibaca juga, atau kalau terlalu banyak tulisannya juga mereka pasti nggak baca. Jadi kita ngasih headline aja atau hanya poin-poin yang penting aja. Ini kembali lagi ini macam-macam ya, karena banyak approach buyer itu kan banyak banget caranya. Ini kembali lagi ini hanya preferensi saya pribadi. Saya pribadi biasanya seperti itu, hanya spek-spek barang yang hanya apa ya, headline atau poin-poin pentingnya aja. Terus misalkan sama kita bisa support apa, misalkan FOB atau CIF atau CFR ke negara tujuan. Jadi biasanya seperti itu. Yang kedua, kalau bisa kita dapat nomor WhatsApp-nya, kontak WhatsApp-nya itu jauh lebih baik ketimbang kita ngeblast atau email terus, karena dari pengalaman pribadi chance-nya lebih besar ketika kita WhatsApp direct atau tadi lewat LinkedIn, kita ketemu orangnya, kita message, itu lebih sering dibales ketimbang saya email. Mungkin dari 1000 email yang dibales cuma 10, itu pengalaman sendiri sih seperti itu. Jadi lebih to the point kalau kita bisa dapat kontak orangnya langsung. Misalkan kita dapat namanya, kita bisa cari Instagramnya, kita bisa cari Facebooknya, atau kita bisa cari, dan kita bisa message di media-media tersebut. Sekarang kan udah banyak caranya juga ya. Jadi pinter-pinter kita dalam mencari buyernya. Itu Pak Fahmi, semoga menjawab. Terima kasih. Baik. Jadi gini, benar. Jadi kalau lewat WA itu gimana ya? Kalau lewat email itu kayak lebih sopan. Kalau lewat WA itu apa terlalu menyerang gitu loh. Saya tuh bingung. Kalau Masnya bilang lewat WA lebih talk chair. Tapi kok gimana ya?
Enaknya lewat email apa di WA langsung ya? Gitu. Iya Pak, jadi dikembalikan ke preferensi masing-masing. Kalau Bapak nyamannya lewat email ya monggo lewat email. Kita pun kalau ke WA pun juga nggak langsung ngawarin barang ya, kita introduction dulu. Dan kalau memang nggak dibales ya udah, kalau saya sih yang penting kita udah menawarkan, misalkan di read pun juga udah, menurut saya udah bagus satu langkah di depan untuk di read. Mungkin setelah 2 minggu, 3 minggu kita reaktivasi lagi, artinya kita coba kirim lagi. Kalau memang udah nggak ada kontak ya sudah, berarti kita nggak usah dipikirin Pak, next aja kita cari yang lain gitu kalau saya. Jadi Oke, siap. mau lewat email, mau lewat WA, kembali ke preferensi masing-masing. Kalau dari pengalaman saya, yang kita bisa direct message, mau lewat LinkedIn, ataukah lewat WA kah, atau lewat sosmed yang lain, itu potensial dibales adanya perbincangan itu lebih besar sih Pak, daripada kita cuma ngeblast email aja. Gitu Pak Fahmi. Oke, siap. Ya, makasih. Baik, Pak Fahmi. Ada lagi dari teman-teman lain yang mau bertanya? Boleh? Kita masih open sesi pertanyaan lagi. Boleh nggak? Boleh, silakan. Kalau misalkan personal itu bisa under nama PT nggak sih? Kayak belum punya PT, terus kita pengen ekspor. Itu bisa nggak ya? Oh, baik Pak. Ya, baik. Coba saya jawab. Jadi, kalau kita kecil-kecil kuantitinya, misalkan nggak sampai 1 kilo atau cuma sampel barang, kita langsung kirim juga bisa. Misalkan kita taruh, seperti saya bilang tadi, kita main di retail, di Amazon atau di eBay, untuk yang gratis, untuk start, eBay juga bisa, nanti dikirim dengan, di sini banyak ya kurir-kurir seperti DHL, FedEx, atau pakai pos atau YMS pun bisa. Kalau yang sudah skala besar, ya harus PT, dan kalau belum punya PT atau belum punya perizinan, dari mitra-mitra forwarder itu punya jasa namanya undername. Jadi itu bisa dipakai untuk memfasilitasi eksportir yang belum mempunyai badan hukum. Nanti dikasih tahu info ke bayarnya bahwa nanti yang akan ekspornya itu barangnya atas nama si undername kita, PT apa yang kita sewa itu. Itu Pak. Oh ya, baik. Baik, mungkin ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Boleh? Ada yang mau bertanya lagi? Cukup ya. Semuanya sudah menjawab. Oke. Terima kasih untuk Sobat Logis yang sudah bertanya. Semoga jawaban yang diberikan memberi kepuasan ya bagi Sobat Logis. Memberikan pengetahuan juga, menambah wawasan, dan yang memudahkan bagi mencari buyer. Sekarang mungkin Sobat Logis boleh banget nih melakukan pendaftaran di website kami, karena di website kami itu menawarkan banyak banget kemudahan, dan boleh banget ketik divisinya masing-masing www.logisklik.com, nanti tinggal klik daftar, nanti di websitenya muncul. Karena peserta yang hadir di sini akan kita beri diskon 20% untuk transaksi ekspor impor pertama mereka. Dan untuk proses pendaftaran bisa dibantu oleh rekan saya, Mas Yoga, silakan. Terima kasih Mas Nusa. Jadi pertama mungkin kita bisa langsung buka aja websitenya, itu di www.logisklik.com. Ketik aja biar gampang. Teman-teman boleh bisa sekalian juga ya gitu. Ini Pak Yoga kebetulan lagi demo nih terkait website kita gitu. Jadi teman-teman boleh diketik di handphonenya atau di PC-nya masing-masing, registrasi di website kita www.logisklik.com. Ya, jadi tadi setelah kita, mungkin ada Bapak dari Ibu yang udah mengikuti
tips dari Pak Aulia nih, terus kita udah mendapatkan buyer, tapi ternyata masih bingung gimana sih cara ekspornya. Jadi bisa kita bantu. Bisa langsung aja akses ke web kita, itu ada di logisklik.com. Kemudian bisa langsung melakukan registrasi, itu caranya gampang. Tinggal klik button daftar yang ada di kanan atas. Kemudian bisa langsung menginput data-data dari Bapak atau Ibu. Ini namanya, nama depan, nama belakang, kemudian nomor telepon aktif dan alamat email aktif. Ini sebagai perantara untuk kita menghubungi Bapak dan Ibu. Kemudian bisa input passwordnya. Di sini juga ada syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi yang mungkin bisa dibaca dulu sebelum registrasi. Setelah melakukan registrasi di platform kita, kemudian Bapak dan Ibu itu akan mendapatkan email verifikasi. Jadi emailnya itu seperti ini, bisa dicek di inbox atau jika tidak ada di inbox, mungkin bisa lihat di promotion, di bagian promotion ini jika menggunakan Gmail. Jika menggunakan email provider yang lain mungkin bisa langsung dicek di spam, tapi biasanya itu masuknya langsung di inbox. Setelah melakukan registrasi dan kemudian aktivasi melalui email, Bapak dan Ibu bisa langsung melakukan ekspor atau import menggunakan platform kita nih. Jadi di sini tinggal pilih aja nih, mau ekspor atau import. Kemudian kita pilih nih angkutannya mau laut atau udara. Ini ada jenis pengirimannya itu mau langsung door to door atau port to port atau yang lain. Kemudian tinggal memasukkan alamatnya dan alamat yang dituju serta estimasi untuk keberangkatan hingga barang sampai. Jadi ini gampang banget. Setelah coba ini kemudian bisa langsung isi form-form yang ada. Nanti dari tim kita akan membantu untuk mencarikan mitra forwarder dan juga membantu dokumen-dokumen mungkin yang diperlukannya nanti itu seperti apa. Jadi itu gampang banget untuk registrasi dan melakukan pengirimannya. Dan juga untuk yang melakukan registrasi di hari ini itu bisa dapat potongan untuk tadi 20%. Jadi misal langsung lakukan aja registrasi sekarang. Mungkin dari saya itu aja. Saya kembalikan ke Mas Nusa dan Vanessa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yoga. Jadi kalau Sobat Logis di sini yang mau ekspor impor nih, kebetulan bingung bagaimana caranya, nanti kalian bisa hubungi kami, hubungi Logisklik, atau kalian bisa registrasi langsung di website kami. Nanti kita akan bantu terkait ekspor impornya, begitu. Baik, terima kasih Pak Yoga yang sudah mendemokan tadi terkait website kita. Nggak kerasa ya, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Sobat Logis yang sudah hadir dan bergabung di event webinar ketiga kita pagi ini. Terima kasih juga untuk Pak Aulia karena telah menyampaikan materinya sehingga kita mendapatkan banyak insight yang super kece nih tentang tips mendapatkan buyer dalam ekspor dan impor. Oh iya, sebelum menutup webinar ini akan ada sesi foto nih terlebih dahulu untuk tim dokumentasi. Apakah sudah siap? Kita mau screenshot dulu ya sebentar ya untuk pesertanya. Karena slide-nya lebih dari satu mungkin akan ada 2 ya. Jadi kita akan ambil fotonya dulu. Mungkin teman-teman boleh bantu on cam. Gitu. Supaya kita bisa foto ya gitu. Boleh ya, tim dokumentasi siap ya? Sedikit. Ya, oke. Siap. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi mungkin ya, tim dokumentasi boleh. 1, 2, oh belum. Oke. Siap. Sudah? 1, 2, oke, siap. Terima kasih.
Tim dokumentasi. Oke, semoga webinar ketiga pagi ini bisa memberikan ilmu baru untuk kita semua, terutama dalam kegiatan ekspor dan impor. Salam sukses untuk Sobat Logis semua dan sampai bertemu di webinar seri selanjutnya ya. Saya Nesa dan partner saya Nusa. izin pamit di acara ini. Jangan lupa ya follow Instagram kita logisklik_Indonesia. Dan untuk Sobat Logis yang masih ingin ada tanya-tanya bisa hubungi WhatsApp kita ya di nomor yang sama pada saat kalian registrasi. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua. See you.